Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nama Teki Joroto Saing dengan NIM 24040122121002. Nama kamu presentasikan tugas proyek pendahuluan radioterapi. Temanya adalah mesin perawatan untuk radioterapi berkas eksternal. Sinar X memiliki energi antara 10 keVP dan 50 MV. Sinar X diproduksi saat elektron bergerak dengan energi antara 10 keV dan 50 MeV terlambat dalam target logam atau anoda. Energi kinetik sebagian besar diubah menjadi panas dan sebagian kecil energi dipancarkan dalam bentuk foton sinar X, di mana terdiri dari sinar X karakteristik dan sinar X berangsur halum. Sinar X karakteristik dihasilkan dari perpindahan elektron pada kulit terluar mengisi kekosongan kulit bagian dalam. Kekosongan elektron pada kulit ini disebabkan oleh elektron dari luar mengionisasi elektron tersebut. Energi sinar X karakteristik itu tertentu. Energi ini juga bergantung pada bahan target yang digunakan yang bergantung pada Z atom. Sinar X berangsur halum dihasilkan ketika elektron menuju inti atom yang memiliki energi kinetik kemudian mengalami interaksi gaya Coulomb yang menyebabkan adanya perlambatan sehingga kemungkinan elektron bisa saja belok dari lintasannya sehingga mengalami perlambatan yang menyebabkan elektron kehilangan energi kinetiknya dan energi yang hilang tersebut tiba dalam bentuk foton sinar X berangsur halum. Energi sinar X berangsur halum merupakan energi kontinu yang karena elektron yang menuju inti atom terus-menerus sehingga menghasilkan rentan energi. Spektrum yang dihasilkan dari sinar X berangsur halum kontinu yang berarti spektrum terdiri atas banyak energi dan banyak intensitas. Spektrum berangsur halum yang dihasilkan pada target sinar X tertentu bergantung pada energi kinetik elektron yang datang serta ketebalan dan nomor atom Z target. Lalu target sinar X atau anoda. Dibagi menjadi dua, yakni target tipis dan target tebal. Target tipis memiliki ketebalan yang jauh lebih kecil daripada R atau jarak yang dapat ditempuh oleh elektron berenergi tinggi dalam suatu medium sebelum kehilangan energi dan berhenti. Misalnya di udara, elektron dengan energi 1 MeV memiliki jangkauan sekitar 50 cm, sedangkan ketebalan target tebal berada pada orde R. Untuk target tipis, energi yang dipancarkan sebanding dengan hasil kali EKZ dengan EZ adalah nomor atom target. Spektron adalah kinetik. EK elektron yang datang dari nol untuk semua energi di atas EK. Target tebal dapat dibuat dari sejumlah besar target tipis yang bertumpukan. Intensitas dari spektrum target tebal dinyatakan sebagai berikut rumusnya. IHV sama dengan CZ kurung EK kurang HV tutup kurung. Sinar X digunakan dalam radiologi diagnostik untuk diagnosis penyakit dan dalam onkologi radiasi atau radioterapi untuk pengobatan penyakit. Yang pertama ada sinar X superficial, yang kedua sinar X orthovoltage, yang ketiga sinar X megavoltage. Lalu ada sinar X klinis, spektrum sinar X energi 100 keV, kurva 1 spektrum target tipis, kurva 2, 3, 4 spektrum target tebal. Dapat dilihat sebagai berikut kurvanya. Spektrum sinar X klinis terdiri dari spektrum garis yang merupakan karakteristik baran target dan ditumpangkan pada spektrum bem kontinu. Lalu ada penentu kualitas sinar X yaitu parameter penentu kualitas sinar X antara lain spektrum foton, HVL atau Half Value Layer, nominal accelerating potential atau NAP, dan penetrasi berkas ke media setara jaringan. Pada mesin sinar X untuk radioterapi dapat dilihat sebagai berikut. Lalu berkas sinar gamma. Dasar-dasar sinar gamma itu radioisotop yang sesuai untuk terapi eksternal. Ada sinar gamma dengan energi tinggi, aktivitas spesifik yang tinggi, waktu paruh yang relatif panjang, konstanta laju karena udara spesifik yang besar. Lalu ada sumber pemancar sinar gamma, CO60, ada C137, ada EU152, dan ada mesin teleterapi, yaitu mesin modalitas yang digunakan untuk treatment radioterapi dengan berkas eksternal. Komponennya sumber radioaktif, termasuk kolimator berkas dan mekanisme pergerakan sumber, gantri dan dudukan pada mesin isosentris dan
atau rakitan penyangga rumah di mesin yang terdiri sendiri. Lalu ada sumber-sumber terapi, ada radionuklida, dimensi, aktivitas sumber yang umumnya adalah sekitar 5.000 sampai 10.000 CI. Ada CO60, ada CO60 lagi. Ada source housing, adalah wadah untuk sumber terapi disebut source head. Source head terbuat dari cangkang baja dengan timba untuk tujuan shielding. Dilengkapi oleh komponen mekanis untuk menggerakkan sumber radiasi pada posisi beam on and beam off. Beam off, pesawat terapi akan dilengkapi lampu membantu mengatur lapangan penyinaran dan pemandangan blok. Jika beam off, radiasi juga bisa bocor, namun sangat kecil, hanya 1 mR per H, dengan regulasi maksimal 2 mR per H. Pada berkas sinar gamma, pemberian dosis dengan mesin teleterapi dan kolimator dan penumbra dapat dilihat sebagai berikut. Pada akselerator partikel, mesin yang menggunakan untuk mempercepat partikel bermuatan seperti proton, elektron, atau ion hingga mencapai kecepatan yang sangat tinggi menggunakan medan listrik dan magnet, kemudian diarahkan untuk bertabrakan dengan partikel lain atau dengan target tertentu. Jenis-jenisnya ada elektrostatistik akselerator dan cyclic akselerator. Jenis-jenis cyclic akselerator ada betatron, spesifikasinya dapat dilihat sebagai berikut dan penerapannya dapat dilihat sebagai berikut. Kalau ada cyclotron dikembangkan pada tahun 1930 oleh E.O. Lawrence untuk percepatan ion ke energi kinetik beberapa mega electron volt. Cara kerja dapat dilihat sebagai berikut dan penerapannya untuk memproduksi radioisotop seperti F18. Pada Linux Linear Accelerator, sistem kerjanya mempercepat elektron menjadi energi kinetik dari 4 sampai 25 mega electron volt. Medan radio frekuensi atau RF, gelombang mikro dan non-konservatif. Medan RF daya tinggi yaitu berpusat pada magnetron dan klistron. Dalam Linux, elektron dipercepat mengikuti lintasan lurus di struktur yang khusus di evakuasi yang disebut pandu gelombang percepatan atau akselerasi waveguide. Ada generasi Linux, ada foton energi rendah 4-8 MeV, lalu foton energi sedang dan elektron, foton energi tinggi dan elektron, foton dan elektron berenergi tinggi, dan terakhir foton dan elektron berenergi tinggi. Pernyataan IEC atau International Electrotechnical Commission tentang keamanan Linux. Penggunaan akselerator elektron untuk tujuan radioterapi dapat membuat pasien terpapar bahaya jika peralatan gagal memberikan dosis yang diperlukan pada pasien, atau jika desain peralatan tidak memenuhi standar keselamatan listrik dan mekanik. Peralatan tersebut juga dapat menyebabkan bahaya bagi orang-orang di sekitarnya jika peralatan tersebut gagal menahan radiasi secara langsung jika ada kekurangan dalam desain ruang perawatan. Selanjutnya, sistem generator tenaga radiofrekuensi ada gelombang digunakan untuk mengakselerasi arah gelombang guna mengakselerasi elektron berdasarkan energi kinetik yang diproduksi oleh sistem generator tenaga RF, terdiri dari sumber tenaga RF dan modulator berdenyut. Lalu ada prinsip dari desainnya sangat berbeda, yaitu tegangan tinggi kurang lebih 100 kilo kV atau kalau arus 100 ampere, durasi singkat 1 second, dan magnetron yang berasal dari RF tenaga tinggi diperlukan untuk mengakselerasi elektron 1 klistron sebagai ampli dari tenaga RF. Pada akselerator arah gelombang, dua tipe pengarah gelombang yang digunakan dalam Linux, ada elektron yang dipercepat dengan akselerator pemandu gelombang yang digunakan untuk transfer energi dari medan RF tenaga tinggi. Lalu akselerator pemandu gelombang yang lebih sederhana digunakan untuk seragam dan berbentuk silinder dengan menambahkan isian dari cakram dalengan lubang. Akselerator tersebut dikembangkan untuk akselerator elektron yang berjalan maupun yang hanya diam. Kalau ada transmisi tenaga gelombang rendah, diproduksi dengan generator RF yang dibawa oleh akselerasi pemandu gelombang melalui pemandu gelombang pita S atau segi panjang seragam yang dievakuasi atau beri tekanan dengan gas elektrik. Lalu sistem tambahan dapat digunakan untuk operasi klinis dari 4 sistem pompa vakum yang diproduksi tekanan vakum, sistem pendingin air digunakan untuk mendingin akselerasi pemandu, dan sistem tekanan udara opsional digunakan untuk gerakan pneumatik dari target.
dan pelindung anti kebocoran radiasi. Pada Linux, energi yang terendah memiliki target tertanam dalam pandu gelombang akselerasi dan tidak diperlukan pengaku sinar antara pandu gelombang akselerasi dan target. 3. Sistem pembelokan elektron telah dikembangkan. Pembengkokan 90 derajat, pembengkokan jorok 70 derajat, dan pembengkokan 112,5 derajat. Pada Linux energi menengah atau 10 MV dan energi tinggi dari 15 MV, sistem transfer sinar elektron digunakan untuk transfer sinar elektron dari gelombang pandu ke target sinar X atau pada celah keluar pada Linux. Pada kepala terapi Linux terdapat sebagai berikut. Pada produksi sinar X, sinar foton, klinis Linux. Pada elektron dengan energi di bawah 15 megaelectronvolt, target optimal memiliki nomor atom yang tinggi selama energi atom di atas 15 MeV, target optimal memiliki nomor atom yang rendah. Filter peratan mikrin atom rendah yang terlepas dari energi sinar. Ada kolimasi berkas. Komponennya adalah kolimator primer, kolimator sekunder, dan MLC atau multilayer kolimator. Ada produksi sinar elektron klinis dalam Linux. Jadi proses produksinya ada pengalihan berkas, penyesuaian arus, dan keluar dari sistem. Ada 2 cara utama mengubah berkas elektron yang sempit menjadi berkas yang lebih luas. Untuk terapi adalah hamburan dan pemindaian. Oleh sistem pemantauan dosis, komponennya itu ada ruang ionisasi, elektrometer, sistem kontrol, dan cara kerjanya pengukuran dosis, konversi sinyal, pengelolaan sinyal, dan pengendalian sinyal. Radioterapi dengan proton, neutron, dan ion berat. Keuntungannya ada neutron dan proton dengan ion berat. Kendalanya adalah biaya dan persediaan. Ada shielding atau penimbangan perlindungan, poin-poinnya adalah jenis bahan pelindung, S-ray-nya energi rendah dan S-ray energi tinggi. Faktor yang mempengaruhi adalah energi radiasi dan jenis bahan pelindung. Ada peran fisikawan medis dan sesuai dengan peraturan. Lalu unit terapi Cobalt 60 dibandingkan dengan Linux dapat dilihat sebagai berikut. Pada gambar mesin terapi Cobalt 60 sebagai berikut. Lalu alasan pengembangan ketersediaan teknologi multimodalitas pada sebagian besar mesin modern, sebagian bagiannya karena meningkatnya penggunaan logika komputer dan mikroprosesor dalam sistem kontrol mesin ini. Bagian karena fitur tambahan seperti mode dosis tinggi, kolimasi multilayer terapi busur elektron, dan opsi perawatan dinamis yang ditandai dengan gerakan terkontrol pada kolimator. Lalu langkah-langkah utamanya pengumpulan data pasien, pengkokalan target dan struktur yang berdekatan, definisi dan pengendalian sistem koordinasi pasien, dan desain bidang perawatan. Lalu transfer data ke sistem perencanaan perawatan atau TPS, lalu produksi gambar untuk verifikasi perawatan. Lalu ada simulator radioterapi, menggunakan tabung sinar X diagnostik pada geometri berputar untuk meniru geometri mesin terapi megavoltage. Lalu tomografi simulator, meja rata, sistem penandaan laser, dan simulator visual. Lalu digital radiographs, dan digitally composite radiographs atau DCRS. Lalu training recruitment. Dapat lihat sebagai berikut.